Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 264. Satu kesalahan bisa menyebabkan kesedihan abadi. 100 tahun, Jiang Chen membuka gerbang menuju alam abadi, dan saat dia melakukannya, cahaya abadi menyelinap keluar. Dengan kata lain, Jiang Chen lah yang membawa Nan Beiqiao ke alam ini. Dan sekarang, keduanya adalah musuh bebuyutan yang tak terdamaikan. Tubuh roh abadi yang kuat tidak dapat dibunuh dengan mudah. Jiang Chen telah menyebabkan Nan Beiqiao mengalami luka serius, tetapi pada akhirnya, dia tetap lolos. Jiang Chen tidak berhasil membunuhnya. Aku tidak peduli apakah kau adalah roh abadi atau manusia biasa. Jika aku, Jiang Chen dapat mengalahkanmu sekali, aku akan dapat mengalahkanmu 2 kali, dan ketiga kalinya jika perlu. Ketika kau menyinggung perasaanku, jalanmu untuk menjadi penguasa berubah menjadi jalan untuk menjadi pengemis. Tatapan mata Jiang Chen dingin dan tajam. Dia tidak tahu seberapa kuat seseorang dengan tubuh roh abadi bisa menjadi, tetapi dia sama sekali tidak takut. Selain itu, karena pertempuran hari ini, Jiang Chen telah memberikan bayangan permanen di hati Nan Beiqiao. Provinsi Qi hanyalah tempat pemberhentian pertama Nan Beiqiao dalam perjalanannya menjadi penguasa, tetapi berakhir dengan kekalahan. Ia dihancurkan tanpa ampun oleh Jiang Chen. Hal ini secara serius memengaruhi kemampuan Nan Beiqiao untuk terus mengembangkan keterampilan penguasa yang angkuh. Insiden ini akan menjadi hambatan besar dalam jalur kultivasinya. Apakah Nan Beiqiao sudah mati? Menurutku tidak, sepertinya dia kabur begitu saja. Dia benar-benar bisa melarikan diri dalam kondisi seperti itu. Sepertinya dia benar-benar seorang pria dengan kemampuan khusus. Kudengar Nan Beiqiao lahir dari roh abadi, aku penasaran apakah ini benar. Memangnya kenapa kalau dia benar-benar terlahir dari roh abadi, dia tetap dikalahkan oleh murid senior Jiang Chen? Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah rintangan kecil di jalan murid senior Jiang Chen. Nan Beiqiao terluka parah, dan berhasil melarikan diri. Hal ini menyebabkan semua orang dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan bersorak gembira. Kegembiraan terlihat di wajah mereka semua. Jiang Chen, Jiang Chen, Jiang Chen. Petik 2. Tidak jelas siapa yang mulai berteriak, tetapi segera, semua orang mulai meneriakkan namanya. Bahkan para tetua inti ilahi berteriak bersama. Dengan seluruh energi dan kekuatan Yuan mereka, teriakan mereka mengguncang 9 langit. Seolah-olah mereka ingin nama itu didengar oleh setiap inci dari seluruh provinsi Qi. Semua orang berteriak dengan penuh hormat. Tepat pada saat ini, beban Jiang Chen di hati orang-orang ini menjadi semakin berat. Ia telah menjadi seorang pria yang membuat semua orang bersujud di kakinya. Hormat. Benar sekali. Mulai hari ini, bahkan Daoist Black dan Granny Feng akan menghormati Jiang Chen dari lubuk hati mereka. Hari ini adalah hari perubahan besar, hari yang pasti akan dikenang dalam sejarah Provinsi Qi, dan nama Jiang Chen akan diceritakan kepadanya dari generasi ke generasi. Dia telah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Qi. Bagi semua murid dan tetua di sini, perubahan dalam peristiwa hari ini telah menyebabkan mereka merasa seolah-olah emosi mereka sedang naik di atas gelombang besar. Jika Jiang Chen tidak kembali pada waktu yang tepat, tidak seorang pun dapat membayangkan berapa banyak dari mereka yang akan berada di sini, bersorak. Kemungkinan besar, tidak ada dari mereka yang akan bersorak, dan tubuh-tubuh dari paviliun langit terbakar akan digantikan oleh mereka. Ini adalah tindakan penyelamatan yang luar biasa, kebaikan terbesar di dunia. Jiang Chen tidak hanya menyelamatkan Sekte Hitam, dia juga menyelamatkan nyawa mereka. Dibandingkan dengan kegembiraan Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan, ada 3 pria yang berwajah pucat pasi. Jelas, mereka adalah Zhao Chongyang, Duan Jianhong, dan Fan Zongtang yang telah dilumpuhkan sepenuhnya oleh Jiang Chen. Sudah ada Nan Beiqiao, mengapa surga melahirkan yang lain, Jiang Chen? Zhao Chongyang mendesah sambil menunjuk ke langit. Nan Beiqiao adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi lahir di era yang sama dengan Jiang Chen adalah kemalangan terbesarnya. Jiang Chen menenangkan pikirannya. Kemudian, dia turun dari langit, mendarat di hadapan semua murid dan tetua. Dia melirik Duan Jianhong dan Zhao Chongyang yang terluka parah. Aku penasaran apa yang sedang kalian berdua rasakan saat ini. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Jiang Chen, kau benar-benar mengejutkan kami. Aku, Zhao Chongyang, tidak menganggapmu serius bahkan dalam mimpiku yang terliar sekalipun. Jika aku lebih memperhatikanmu, paviliun langit terbakar tidak akan hancur hari ini. Zhao Chongyang berkata dengan senyum masam di wajahnya. Jika dia tahu Jiang Chen akan menjadi ancaman besar bagi masa depannya, dia akan membunuhnya setengah tahun yang lalu, terlepas dari apapun. Duan Jianhong di sisi lain juga merasa sangat menyesal. Penyesalan pertamanya mirip dengan Zhao Chongyang, dia tidak cukup memperhatikan Jiang Chen sebelumnya. Namun penyesalan keduanya adalah dia seharusnya tidak menyerah pada Burning Sky Pavilion. Jika dia membuat keputusan yang sama seperti Valley of Happiness, melawan Nan Beiqiao dengan kekuatan gabungan dari 3 sekte besar, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang. Semuanya milik pemenang, dan kau kalah.
Ini adalah perang yang hanya bisa kau bayar dengan nyawamu, kekalahan berarti kematian. Zhao Chongyang, karena kau adalah salah satu kekuatan terbesar di Provinsi Qi, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Hahaha. Zhao Chongyang tertawa terbahak-bahak dengan penuh kekikiran. Tiba-tiba, dia benar-benar berhenti tertawa, dan suara retakan terdengar dari tubuhnya. Setelah itu, aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya. Kepala Sekte Paviliun Langit terbakar, salah satu orang paling berkuasa di Provinsi Qi baru saja bunuh diri. Kematian Zhao Chongyang tidak menyebabkan ekspresi Jiang Chen berubah. Detik berikutnya, dia menoleh ke Duan Jianhong. Ketika Duan Jianhong merasakan Jiang Chen menatapnya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan jiwanya bergetar. Dia tidak ingin mati. Semakin cerdas seseorang, semakin takut dia akan kematian. Ketika kematian tiba di sisinya, sensasi itu sangat menakutkan. Jiang Chen, bisakah kau mengampuni nyawaku? Aku berjanji, mulai sekarang, Sekte Pedang Surgawi akan berjanji setia padamu. Wajah Duan Jianhong menjadi sangat pucat saat dia berulang kali memohon pengampunan. Apakah menurutmu aku peduli dengan Sekte Pedang Surgawi? Duan Jianhong, kamu memang orang yang cerdas, tetapi biasanya, orang yang cerdas dapat dengan mudah dihancurkan oleh kecerdasannya sendiri. Kamu harus menanggung akibat dari kesalahanmu. Aku akan memberimu kesempatan yang sama, bunuh saja dirimu sendiri. Jiang Chen berkata, dia bagaikan seorang raja yang duduk di singgasananya, memutuskan apakah seseorang harus hidup atau mati. Tidak, aku tidak ingin mati. Tubuh Duan Jianhong gemetar. Dia tahu kematian akan segera datang, hatinya dipenuhi keputusasaan yang tak terbatas. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan kesedihan abadi. Kalau kamu tidak mau bunuh diri, aku akan membantumu. Jiang Chen melambaikan tangannya, melepaskan cahaya terang yang dengan cepat memotong tenggorokan Duan Jianhong, membuat kepalanya yang gemuk terangkat tinggi ke langit. Darah mengalir keluar dari lehernya, itu adalah pemandangan yang mengerikan, dengan sentuhan kejahatan. Ini adalah pendekatan Jiang Chen, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Semua orang dari Sekte Hitam tahu tentang karakter Jiang Chen yang galak dan tegas, jadi mereka tidak banyak bereaksi terhadap tindakannya. Namun, mereka yang dari Lembah Kebahagiaan sangat ketakutan. Pemuda yang tampaknya baru berusia 17 tahun ini terlalu brutal. Dia baru saja membunuh dua orang paling kuat di Provinsi Qi tanpa mengedipkan matanya. Pada saat yang sama, semua murid dan tetua dari Lembah Kebahagiaan merasa senang karena mereka bergabung dengan Sekte Hitam. Jika mereka memilih pihak yang kuat, takdir mereka mungkin tidak lebih baik daripada dua sekte besar lainnya. Jiang Chen, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Aku bahkan tidak percaya bagaimana kau bisa tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Daoist Black berkata sambil tersenyum. Meskipun dia terluka parah, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Struktur Provinsi Qi telah berubah drastis saat ini, dan dia telah menjadi pemenang terbesar. Dan jelas, ambisi Jiang Chen tidak terbatas pada Provinsi Qi yang kecil ini, ia telah menjadi orang terkuat di Provinsi Qi, dan ia tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Jiang Chen pasti akan pergi ke tempat yang lebih besar, dan kemudian, Daoist Black akan menjadi pemimpin utama Provinsi Qi. Pada saat ini, Tian Yishan dan Guan Yiyun terbang ke Taoist Hitam. Salam, Kepala Sekte. Kedua pria itu membungkuk ke arah Daoist Black pada saat yang sama. Sebagai murid dari Sekte Black, mereka seperti semua murid lainnya, Daoist Black memiliki posisi yang tak tergantikan di hati mereka. Bagus, Yishan, kau juga kembali. Yiyun juga telah menembus alam inti ilahi, era paling gemilang Sekte Hitam akan segera tiba. Taoist Hitam menatap kedua muridnya sambil tersenyum. Semua ini berkat murid junior Jiang. Kalau bukan karena dia, kita berdua pasti sudah mati di neraka Inferno sekarang. Kata Guan Yiyun. Daoist Black menganggukkan kepalanya. Dia sangat percaya dengan apa yang dikatakan Guan Yiyun. Jiang Chen baru berada di neraka Inferno selama 3 bulan, tetapi dia telah berkembang pesat. Tanpa berpikir lebih jauh, dia sudah tahu bahwa Jiang Chen pasti telah mendapatkan beberapa keuntungan besar di neraka Inferno. Tuan Muda Jiang adalah pria yang berbakat, Anda mendapatkan rasa hormat saya. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Muda Jiang karena telah menyelamatkan kami, Lembah Kebahagiaan. Nenek Feng datang di depan Jiang Chen dan menundukkan kepalanya. Dengan statusnya, membungkuk kepada seorang pemuda benar-benar menunjukkan betapa hebatnya status Jiang Chen saat ini. Ini Nenek Feng, Kepala Lembah Kebahagiaan. Kalau bukan karena dia yang menggabungkan kekuatan mereka dengan kekuatan kita, aku khawatir kita tidak akan mampu bertahan sampai kau kembali. Daoist Black Side. Setelah pertempuran yang sulit ini, hubungan antara Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan menjadi jauh lebih baik. Sempurna. Mulai hari ini, Lembah Kebahagiaan akan bersekutu dengan Sekte Hitam. Aku berjanji bahwa rumah Lembah Kebahagiaan tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Di Provinsi Qi, kau akan memiliki rumah abadi. Jiang Chen berkata. Dia segera meyakinkan Nenek Feng dengan janji yang luar biasa. Mendengar ini,
Nenek Feng langsung merasa senang. Akhirnya, dia bisa merasa tenang. Dia khawatir tentang ini. Meskipun Jiang Chen telah mengalahkan Nan Beichao, dia mungkin juga memiliki tujuan yang sama dengan Nan Beichao, ingin menguasai seluruh provinsi Qi sendirian. Jika dia benar-benar melakukannya, lembah kebahagiaan tidak akan memiliki kemampuan untuk menghentikannya sama sekali. Namun, kata-kata Jiang Chen telah dengan jelas mengungkapkan pendiriannya. Nenek Feng tidak berniat memerintah provinsi Qi bersama dengan Sekte Hitam. Selama Sekte Hitam mengizinkan lembah kebahagiaan untuk mandiri sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka sendiri, Nenek Feng akan sangat senang. Sobat, Huo Yuner baru saja pergi, kata Big Yellow. Jiang Chen berbalik dan melihat jejak api di kejauhan, dan segera jejak itu menghilang dari pandangannya. Melihat ini, senyum muncul di wajah Jiang Chen. Dia tahu alasan mengapa Huo Yuner membantunya hari ini. Huo Yuner tidak ingin berutang apapun kepada Jiang Chen. Huo Yuner hanyalah seorang maniak bela diri, dan dari beberapa sudut pandang, Jiang Chen menyukai pria ini. Jiang Chen, apa yang harus kita lakukan dengan markas besar Paviliun Langit Terbakar dan Sekte Pedang Surgawi? Taois Hitam bertanya. Ketua Sekte, semua masalah ini terserah padamu untuk diputuskan. Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berbalik dan terbang langsung menuju puncak Gunung Guosan. Melihat ini, ekspresi Daois Black berubah dingin, lalu dia mengikuti Jiang Chen. Banyak tetua yang terluka dan murid-murid Heavenly Core mengikuti Daois Black. Sudah waktunya untuk membalas dendam, mereka semua ingin membalas dendam dengan Fan Zongtang, pengkhianat ini harus membayar atas apa yang telah dilakukannya. Karena Fan Zongtang, Sekte Hitam telah kehilangan banyak tetua dan murid dalam perang hari ini. Di puncak gunung, Fan Zongtang masih berjuang di bawah kaki Yu Zihan. Ketika dia melihat sejumlah besar orang muncul di sekitarnya pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergetar hebat.